Halo kawan-kawan, kita kembali lagi di channel ini. Kali ini kita bakal bahas tentang tokenomics dari subsocial. Apa itu tokenomics? Well, let's check out. Sudah mengenal segala macam ya tentang subsocial, kita perlu tahu apa sih tokenomic dari sub tokennya subsocial. Ini penting kawan-kawan ya, supaya kita tahu gimana sih kira-kira gambaran ke depannya dari token sub ini. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang tokenomics-nya itu sendiri. Tokenomics ini adalah token economics ya bahasanya kawan-kawan. Lalu adalah distribusi token yang kedua, dan yang terakhir tentang treasury. Untuk tokenomics ini adalah kegunaan dari suatu token. Tergantung Kegunaannya itu bergantung dengan apa saja yang akan mempengaruhi demand dan supply, kebutuhan dan penyediaan dari token sub ini. Nah, yang pertama yang akan kita lihat itu adalah faktor-faktor yang menentukan demand, kebutuhan akan token sub. Siapa saja orang-orang yang membutuhkan sub atau para pengguna token sub ini diantaranya adalah pengguna subsocial. Pengguna subsocial akan butuh token sub untuk bisa beraktivitas sosial di subsocial. Jadi untuk membayar setiap kegiatan mereka, entah itu bikin space, bikin posting, bikin komentar, itu mereka akan membutuhkan token sub. Atau pengguna subsocial bisa nge-stack ya, jadi kayak disimpan gitu token subnya di jaringan subsocial, sehingga dari simpanan mereka ini mereka bisa bersosialisasi di subsocial secara gratis gitu. Terus yang kedua adalah content creator. Ini berguna kalau mereka ingin mempromosikan, entah mempromosikan postingan mereka atau mempromosikan space dari setiap content creator. Lalu yang ketiga adalah DAO. DAO ini adalah Decentralized Authority Organization. Jadi itu semacam uh, tata kelola yang diarahkan oleh komunitas. Jadi setiap para pengguna pemilik token sub itu memiliki hak voting dalam menentukan gimana sih arah penggunaan subsocial ini ke depannya. Lalu yang keempat, itu dibutuhkan oleh para pengguna untuk melakukan subscribe atau pay per view. Dan yang terakhir adalah digunakan oleh kolator. Kolator ini pihak-pihak yang membangun blok ya, kayak mengambang blok di jaringan subsocial. Nah itu tadi para pihak yang membutuhkan sub sehingga menciptakan demand bagi token sub. Selanjutnya adalah orang-orang yang akan mendapatkan sub yang menciptakan supply bagi token sub ini. Siapa aja? Yang pertama itu adalah kolator. Jadi setelah mereka membuat blok dan bloknya berhasil dibikin, ya mereka akan dikasih reward berupa token sub. Lalu yang kedua treasury, dan yang terakhir adalah PLO partisipan. PLO partisipan ini adalah para pihak yang ikut berkontribusi dalam crowd launch, entah itu initial crowd launch atau crowd launch selanjutnya. Itu adalah pihak-pihak yang akan mendapatkan sub. Selain itu, ada juga beberapa pihak lain yang dipertimbangkan untuk mendapatkan token sub, yaitu token content creator, penerbit, influencer, dan moderator. Oke, selanjutnya adalah kegunaan dari token sub itu sendiri. Token sub ini bisa digunakan untuk transaksi ya, pastinya transaksi interaksi sosial di dalam subsocial, lalu kegiatan monetisasi, pembuatan smart contract, pembuatan social token kalau ternyata ada suatu space atau komunitas yang pengen bikin social token mereka sendiri, dan yang terakhir untuk voting dalam penentuan tata kelola jaringan subsocial.
Oke, sesudah kita bahas tentang tokenomics, selanjutnya kita bisa lihat mengenai distribusi dari token SUB. Bagaimana distribusinya? Ini distribusi token itu adalah komposisi kepemilikan token pada saat peluncuran. Pada saat peluncuran awal, lalu inflasinya berapa, dan gimana pengelolaan token yang dihasilkan dari inflasi. Jadi kan setiap tahunnya bakal ada inflasi, hasil dari inflasi itu akan menghasilkan token sub baru. Nah, token sub baru ini dipakai buat apa? Itu. Oke, kita lihat pertama untuk distribusi awal dari token sub. Ini initial distribution-nya yaitu banyak 100 juta token sub. Terbagi dalam beberapa bagian seperti ini. Bisa dilihat untuk initial crowd launch yang sudah berlalu tanggal 4 Desember tadi itu para pihak mendapat 16,5% dari keseluruhan distribusi awal dari token sub. Untuk tim dan advisor sendiri itu mendapat porsi sebanyak 25%. Detailnya seperti apa? Kita lihat di sini. Untuk private sale sebanyak 15 juta itu didistribusikan di awal sebanyak 20%. Lalu untuk advisor dan tim sebanyak 25 juta, distribusi di awal hanya 1,2% dari keseluruhan token yang berhak mereka miliki. Selanjutnya, untuk initial crowd launch yang sudah berlalu tanggal 4 Desember tadi, sebanyak 16,5 juta, itu akan di-unlock sebesar 20% di awal. Sedangkan untuk treasury itu alokasinya 31 juta, tidak ada lock ya, jadi dari awal sudah tersedia sebanyak 31 juta token sub untuk treasury. Pembagian terakhir itu adalah Subsocial Foundation sebanyak 10 juta. Initial unlock-nya hanya 2%, dan untuk airdrops dan claim itu sebanyak 2,5 juta token sub dengan initial unlock sebesar 4%. Oke, kita lihat jadwal rilis dari token sub ini bisa dilihat seperti ini ya. Jadi yang tadi ku bilang initial unlock, ini bisa dilihat di awal saat rilis. Jadi di awal itu hanya ada sedikit token sub yang didistribusikan ke setiap pihak yang berhak ya. Kecuali untuk treasury. Treasury dari awal memang sudah di unlock 100%, 31 juta. Berjalannya waktu sampai dengan 2 tahun, itu sedikit demi sedikit porsi yang dikunci, token sub yang dikunci itu akan dibuka kuncinya, di unlock. Sampai nanti akhirnya di akhir tahun, setelah 2 tahun ya, setelah 48 minggu, itu 100 juta token sub itu sudah terdistribusi ke seluruh pihak yang berhak. Yang terakhir, mengenai distribusi token ini adalah inflasi ya. Inflasi token ini disetting di awal sebanyak 7,5% per tahun. Angka ini dapat disesuaikan ya dengan melihat kondisi pasar. Penyesuaian ini bisa dilakukan itu berdasarkan tata kelola DAO tadi. Jadi untuk menyesuaikan tingkat inflasi itu bakal ada pengambilan voting. Setiap orang yang memiliki token sub ya itu berhak untuk menyampaikan suaranya melalui voting gitu. Lalu dari hasil inflasi 7,5% per tahun tadi itu akan menciptakan token sub baru. Token sub baru ini akan didistribusikan kepada siapa saja. Ada 4 pihak ya yang mendapat distribusi dari token hasil inflasi, yaitu adalah kolator, treasury, content creator, dan crowdfund selanjutnya. Masing-masing dibagi rata sebanyak 25%. Oke, dan terakhir terkait dengan tokenomics dari Subsocial adalah treasury. Nah, treasury ini, on-chain treasury ini adalah ketentuan dari Polkadot dan Kusama ya. Jadi ini sudah jadi prasyarat dari Polkadot dan Kusama untuk setiap debt yang ada di parachain, masuk di parachain mereka untuk menyisihkan token dalam treasury. Nah, treasury ini
penggunaan token yang ada di dalam treasury itu dikendalikan oleh para pemegang token SUB. Mau digunakan untuk apa dana di treasury itu ditentukan melalui DAO berdasarkan voting dari para pemegang token SUB. Nah, dalam pengelolaan treasury ini itu ada yang namanya dewan dalam treasury. Terdapat dua jenis dewan, direncanakan akan ada dua jenis dewan. Yang pertama adalah dewan terkait teknis, dan yang kedua adalah dewan yang fokus pada pertumbuhan ekosistem dari subsocial. Nah, itu tadi terkait tentang tokenomics dari subsocial. Kawan-kawan ada punya pendapat tentang tokenomics ini? Silahkan komen di video ini.